Kepada hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka dalam rangka promosi doktor atas nama Zubaidah, mahasiswa program doktor, program studi pendidikan agama Islam pada pasca sarjana UIN Ar-Raneri Banda Aceh, Selasa 15 November 2022 dimulai. Mengawali acara, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Promovindu disilahkan mengambil tempat yang telah ditentukan. Ketua membuka sidang terbuka dilanjutkan dengan prosesi sidang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang promosi doktor atas nama Zubaidah, mahasiswa program doktor, program studi pendidikan agama Islam pada pasca sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raneri Banda Aceh, Selasa 15 November 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, secara resmi saya nyatakan dibuka. Alhamdulillah, sebelum Dewan Promotor menyampaikan deskripsi atau abstrak dari disertasi Saudari Zubaidah, maka penghormatan kami kepada Profesor Dr. M. Hasbi Amiruddin MA, Dr. Phil Abdul Manan SAG MSc MA, kemudian penghormatan kami juga kepada para penguji, Bapak Profesor Dr. Yusrizal MPD, Dr. Salami Mahmud MA, Dr. M. Duskri MKes, Dr. Phil Saiful Akmal MA, Dr. Phil Abdul Manan SAG MSc MA, Profesor Dr. M. Hasbi Amiruddin MA, dan penghormatan kami juga kepada Dr. Silahuddin MAG selaku sekretaris, dan para hadirin sekalian, para pendengar dan jamaah sidang promosi doktor untuk Saudari Zubaidah. Kemudian kami mempersilakan anggota tim atau ketua tim promotor, yaitu Profesor Dr. M. Hasbi Amiruddin MA, untuk menyampaikan pertanggungjawaban pembimbingan akademik. Kepada Profesor kami persilakan dengan segala hormat. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang telah hadir di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka sidang terbuka disertasi Profanda Zubaidah, dan yang kami hormati Bapak-bapak para peserta dan promotor beserta Dewan Penguji lainnya yang telah hadir di ruangan yang berbahagia ini.
dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah kami tim promotor yang terdiri dari Profesor Dr. M. Hasbi Amiruddin MA, Dr. Phil Abdul Manan MSc MA. Bersama ini kami menyampaikan pertanggungjawaban akademik atas disertasi Profenda Saudari Dubaidah NIM 191002006 dengan judul disertasi Evaluasi Penilaian Efektif Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah dengan model konten, input, proses, dan produk. Analisis KDGPI nomor 3751 tahun 2019 sebagai tahap akhir dari proses studi pada pasca sarjana UIN Araniri. Hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka ini merupakan kelanjutan dari proses studi dan bimbingan yang telah dilalui Profenda selama mengikuti program pendidikan doktor sejak tahun 2019. Naskah disertasi yang disajikan dalam sidang ini merupakan penyempurnaan dari naskah sebelumnya, baik dalam ujian hasil penelitian, ujian tertutup yang telah direvisi atas bantuan dan saran dari tim oponen ahli sebelumnya yang terdiri dari Profesor Dr. Muhsin Umar MA, Dr. Yusra Jamali MPD, Profesor Dr. Teguh Zulfikar MED, Dr. M. Duskri MKes, Profesor Dr. Yusrizal MPD, Dr. Phil Abdul Manan MSc MA, Profesor Dr. M. Hasbi Amiruddin MA. Setelah memperhatikan gagasan, semangat, dan ketekunan Profenda dalam proses penulisan disertasi dan prestasinya dalam kegiatan terstruktur selama 4 semester, ujian kualifikasi tertulis, seminar usulan penelitian yang dilanjutkan dengan ujian naskah disertasi, tim promotor memiliki alasan yang cukup kuat untuk menerima disertasi Profenda sebagai sebuah karya ilmiah yang layak dijadikan dasar bagi pemberian gelar doktor. Oleh karena itu, kami tim promotor memandang bahwa Profenda layak diajukan ke hadapan sidang disertasi yang sangat terhormat ini untuk diuji lebih lanjut sesuai dengan tradisi dan norma akademik yang berlaku pada pasca sarjana Universitas Islam Negeri Araniri. Hadirin yang kami muliakan, sebelumnya perkenankanlah kami tim promotor terlebih dahulu menyampaikan riwayat singkat Profenda beserta uraian ringkas kandungan akademik disertasi yang ditulisnya. Profenda Dubaidah lahir di Kampung Perdamaian Tamiang 24 April 1970. Sebagai anak kedua dari 8 bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Hasan Saidi almarhum dan Ibu Hajah Rohani binti Tengku bin. Profenda telah menikah dengan Bapak Insinyur Faudi Umar MM dan telah dikaruniai 2 buah hati tercinta. Yang pertama, Fatia Dahara Faudi, yaitu mahasiswa
Fakultas Teknik Kimia Universitas Syah Kuala. Dan yang kedua, Fatin Dahara, mahasiswa Teknik Komputer di Undip Semarang. Selamat berbahagia. Profenda menyelesaikan program Sarta 1 di Pendidikan Bahasa Inggris pada Institut Agama Islam Negeri Araniri pada tahun 1994 dan sempat memasuki program studi Purna Ulama YN Araniri pada tahun 1995. Selanjutnya menyelesaikan program Master bidang Administrasi Pendidikan pada International Islamic University Malaysia pada tahun 1998 dan pada tahun 2019 melanjutkan studi pada program doktor di Universitas Islam Negeri Araniri yang sekarang disertasinya telah diajukan di sidang yang mulia ini. Profenda Saudari Zubaidah termasuk orang yang aktif di berbagai organisasi pemuda, organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan. Profenda mengawali karirnya pada tahun 2001 sebagai dosen prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab IN Araniri. Pernah mengikuti short course on School of Librarianship di McGill, Montreal, Kanada pada tahun 2007. Pernah mendapat anugerah sebagai dosen teladan mewakili dosen Fakultas Adab di IN Araniri pada tahun 2010. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Prodi 5 Ilmu Perpustakaan sejak tahun 2006 sampai 2016. Pernah menjabat Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Kewangan pada periode 2018-2022. Sebagai salah seorang yang berprofesi sebagai akademisi, Profendus aktif meneliti, mengikuti seminar, dan juga telah mempublikasikan beberapa buku dan tulisan ilmiah di berbagai jurnal. Disertasi yang diajukan Profenda berjudul Evaluasi Penilaian Efektif Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah dengan model konteks, input, proses, dan produk. Analisis KDJPBI nomor 3751 tahun 2018. Dalam penelitian ini Profenda telah menemukan beberapa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan selama ini. Dalam implementasi penilaian efektif selama ini terdapat ketidaksesuaian pelabelan sikap peserta didik ditambah deskripsi sikap yang tidak seragam karena tidak adanya rubrik khusus untuk informasi-informasi relevan yang didapatkan. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan Islam sekaligus sebagai salah satu referensi pada penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama. Melalui forum yang terhormat ini, sesuai dengan uraian yang disampaikan tersebut, tim promotor berpendapat bahwa disertasi yang disusun oleh Profenda telah memenuhi syarat dan layak diajukan di dalam sidang terbuka yang sangat terhormat ini. Kami, tim promotor, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Araniri untuk membimbing Profenda. Selanjutnya, perkenankanlah kami menghantarkan Profenda untuk diuji dan dinilai sebagai mestinya kepada sidang ujian yang terhormat ini, yang mempunyai hak dan wewenang penuh mengambil keputusan akhir. Adapun keputusan yang diambil oleh sidang, kami akan menerimanya sebagai hasil pertimbangan yang bijaksana sesuai dengan norma dan etika akademik yang dilindungi oleh segala ketentuan dan tradisi yang berlaku di Pasca Universitas Islam Negeri Araniri. Demikianlah pertanggungjawaban kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. M. Hasbi Amiruddin. Sekarang kami tanyakan kepada sidang penguji apakah disertasi ini sudah layak untuk kita uji atau bagaimana? Kita teruskan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, tibalah pada saatnya kesempatan kepada Promovenda untuk menyampaikan abstrak disertasi selama 10 menit. Promovenda, terima kasih. Dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita keberkahan umur, keberkahan kesehatan dan nikmat iman sehingga sama-sama kita bisa berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Kemudian salawat serta salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan nikmat iman dan nikmat Islam yang alhamdulillah masih kita nikmati dan kita rasakan sampai dengan detik ini. Pertama sekali, penghormatan dan ucapan terima kasih Promovenda ucapkan kepada kedua promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. M. Hasbi Amiruddin MA, Bapak Dr. Pil Abdul Manan MSc MA, yang selama ini telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan-masukan yang berharga dalam penyelesaian penelitian dan juga penulisan disertasi ini. Selanjutnya, penghormatan dan ucapan terima kasih Promovenda kepada all boards of examiners yang telah berhadir dan telah membersamai baik saat ujian seminar hasil, ujian tertutup, maupun yang baru berhadir pada hari ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih Promovenda ucapkan kepada keluarga, khususnya kepada suami tercinta dan ananda tercinta yang alhamdulillah berkat rahmat Allah pada hari ini mereka sudah memasuki masa recovery karena pada saat yang sama minggu lalu keduanya itu hospitalized di rumah sakit yang berbeda. Alhamdulillah Allah telah menyehatkan mereka keduanya. Kemudian ucapan terima kasih juga Promovenda ucapkan kepada keluarga besar Fakultas Adab dan Humaniora, kepada Ayahanda Yusni Sabi yang telah berhadir di tengah-tengah kita, juga kepada Bapak Dekan Senior Fakultas Adab dan Humaniora, rekan-rekan sejawat, Bapak Dr. Andes Khatib Alatif Emlis yang selama ini menjadi tempat Promovenda belajar khususnya terkait dengan metodologi penelitian,
juga kepada tim kreatif dari Fakultas Adab dan Humaniora, dan juga ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua rekan-rekan sahabat yang tidak mungkin Promovenda sebutkan satu persatu. Baiklah, izinkan Promovenda sejenak memaparkan isi ringkas disertasi dengan judul Evaluasi Penilaian Afektif Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah dengan model konteks, input, proses, dan produk. Dalam hal ini, Promovenda menganalisis keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau disingkat KDJPI nomor 3751 tahun 2018. Ada dua rumusan masalah utama yang Promovenda paparkan, yaitu yang pertama, apakah penilaian afektif pada mata pelajaran akidah akhlak di MAN 3 Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan KDJPI nomor 3751 tahun 2018. Karena memakai model evaluasi CIPP, jadi alat sisirnya itu CIPP, maka KDJPI itu dibagi kepada 4 poin. Yang pertama pada konteks, yang kedua pada input, yang ketiga pada proses, dan keempat pada produk. Apakah pada konteks, input, proses, dan produk semuanya sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang tertera dalam KDJPI nomor 3751 tahun 2018 tersebut. Kemudian rumusan masalah yang kedua, yaitu apa saja kendala yang dihadapi oleh pendidik mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Banda Aceh dalam menerapkan sistem penilaian afektif merujuk pada petunjuk teknis KDJPI nomor 3751 tahun 2018. Sebagai novelty untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian pada level strata 1, 2, dan 3, maka harus ada dituntut kebaruan penelitian. Di sini ada 3 kebaruan penelitian yang Promovenda dapatkan. Yang pertama, memperlihatkan kesesuaian dan ketidaksesuaian penilaian afektif pada salah satu madrasah aliyah di Kota Banda Aceh. Kemudian, memaparkan kendala-kendala para pendidik dalam pelaksanaan penilaian afektif pada salah satu madrasah aliyah di Kota Banda Aceh, serta menampilkan produk baru hasil evaluasi penilaian afektif dengan model CIPP berdasarkan KDJPI nomor 3751 tahun 2018. Berikutnya ada beberapa teori yang dirujuk. Yang salah satunya adalah teori tentang pembentukan karakter menurut Ibnu Maskawaish. Kemudian ada model CIPP yang dipelopori oleh Staplebean. Kemudian juga rujukannya adalah KDJPI itu sendiri. Kemudian kita merujuk pada metodologi, lokasi penelitian, yaitu dipilih lokasi MAN Rukoh Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus. Penetapan metode pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan mendeskripsikan secara khusus contoh representatif, pola-pola, dan menginterpretasikan fenomena dari data-data dengan metode eksplanatori. Kemudian sumber data yaitu para pendidik sebanyak 13 orang dan peserta didik sebanyak 224 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara, dan telaah dokumen. Kuesioner yang dirancang itu yang disusun juga mengacu pada rambu-rambu yang ada dalam KDJPI. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu triangulasi, di mana kuesioner diberikan kepada pendidik dan peserta didik. Kemudian untuk memastikan jawaban itu dilakukan wawancara secara mendalam dengan para pendidik dan juga Promovenda melakukan telaah dokumen berupa telaah
dari KDJPI itu sendiri dan juga buku kerja guru. Hasil penelitian dari hasil kuesioner didapatkan bahwa hampir semua peserta didik dan pendidik mengakui bahwa pengimplementasian KDJPI itu sudah berjalan dengan sesuai pada alurnya. Namun sayangnya saat di cross check pada saat wawancara terdapat beberapa poin, ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Saat di cross check pada buku kerja guru misalnya, itu ada tertera harus ada dilampirkan penilaian akhlak dan penilaian kepribadian siswa. Jadi pada dasarnya dalam KDJPI itu cara menilai sikap atau penilaian afektif Dauman itu ada 3 poin, dari observasi guru dengan mengadakan jurnal siswa, kemudian dari teman sejawat dan sesama teman, dan juga dari self evaluation dari diri peserta didik itu sendiri. Namun kenyataannya yang terjadi di lapangan umumnya keputusan sikap baik atau tidak baiknya seorang peserta didik ditentukan oleh wali kelas. Nah, kemudian kendala dalam penerapan KDJPI itu setelah dianalisis dengan CIPP, ada beberapa kendala di bagian tujuan, instrumen, aktivitas, dan hasilnya. Untuk mengatasi kendala itu perlu dilakukan sosialisasi, standarisasi, optimasi waktu, dan koordinasi sesama guru. Nah, di sini setelah dilakukan evaluasi dengan disisir dengan CIPP, peneliti menawarkan model tersendiri di mana bahwa penilaian afektif itu sebenarnya bisa didapat bukan hanya dengan cara dari guru wali kelas. Karena sekarang peringkat baik dan buruk sikap siswa itu umumnya argumentasi dari pandangan kacamata guru semata. Seharusnya dari masukan dari teman, juga dari dia sendiri. Misalnya nilai kejujuran. Mungkin kalau kacamata guru yang satu mengatakan jujur, belum tentu kacamata guru yang lain sama. Mungkin itu yang terjadi di lapangan. Dan ini Prof. Effenda menawarkan refleksi bagi guru sebelum melakukan penilaian. Dia bisa merujuk pada prinsip-prinsip penilaian. Dia refleksikan diri dulu. Apakah penilaian afektifnya sudah sahih, sudah mengukur apa yang diukur, sudah accountable, sudah sistematis, sudah terpadu, sudah objektif, dan lain sebagainya. Nah, kemudian hasil yang didapat ini yang sebelah kiri adalah model penilaian sikap yang tertera dalam KDJPI. Sementara yang sebelah kanan adalah yang ditawarkan oleh peneliti, di mana bahwa sikap itu bisa diperoleh dari skor, bisa diskor dengan mengadakan skala sikap, dari skala sikap. Ya, jadi bukan monoton hasil kerja wali kelas atau pandangan guru semata. Caranya bagaimana? Nah, di sini bahwa proses hasil evaluasi penilaian afektif itu sumbernya harus dari 3. Kalau di KDJPI yang utama itu dari guru, sementara 2 lainnya adalah pendukung. Tapi alangkah baiknya semuanya itu mempunyai satu kesatuan. Jadi sama-sama menilai. Nah, ini misalnya teknik evaluasi penilaian afektif. Ini dalam di skor dalam KDJPI dikatakan ada indikator-indikatornya. Misalnya indikator pengamatan tentang sikap spiritual siswa. Yang merah ini adalah menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal. Di KDJPI itu tidak dijelaskan bagaimana implementasiannya. Jadi kalau lingkungan hidup di tempat tinggal itu kan tidak mungkin dipantau oleh guru di sekolah, tapi harus ada masukan dari rumah atau dari diri siswa itu sendiri.
Nah, ini cara pengolahannya memang kelihatannya agak rumit, tapi kita bisa melihat bahwa katakanlah ini nilai skor, cara mengolah hasil evaluasi penilaian afektif. Skor diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali 4, dapatlah nilai akhir. Nilai 3 ini masuk dia dalam kategori baik misalnya. Jadi dengan implementasi pengskoran nilai sikap ini sebenarnya tidak tertumpu pada wali kelas semata. Semua guru wajib melakukannya. Ya, jadi simpulannya ada beberapa kesesuaian dan ketidaksesuaian implementasi pilihan afektif di Madrasah Aliyah Negeri nomor 3 Kota Banda Aceh. Terdapat beberapa kendala yang dialami pendidik dalam pelaksanaan penilaian afektif, dan kunci pengembangan penilaian afektif selanjutnya dapat menyorot adanya sosialisasi, standarisasi, optimalisasi waktu, dan koordinasi di dalam dan di luar satuan pendidikan. Ada 4 saran yang bisa dilihat pada layar yang ditawarkan oleh Prof. Effenda. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Effenda. Penjelasannya lumayan bagus ya. Mohon maaf tadi agak sedikit dihentikan karena sudah agak larut jadwal sholat kita mungkin sudah mendekati nantinya ya. Tapi nggak apa-apa, terima kasih. Kita mulai diskusi dengan para penguji. Insya Allah akan kita mulai dari penguji eksternal, yaitu Profesor Dr. Yusri Rizal MPD. Insya Allah 10 menit Prof. Ya, seperti biasa. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Bapak Sekretaris, rekan-rekan penguji, Saudara Prof. Effenda beserta keluarga yang hadir, serta pada hadirin yang pada sore ini berkesempatan menghadiri promosi Dr. Prof. Effenda. Baiklah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya, Prof. Effenda. Yang pertama, judul disertasi Prof. Effenda adalah evaluasi penilaian efektif mata pelajaran akidah, akhlak di madrasah dan sebagainya. Yang pertanyaan saya, kenapa? Apa beda evaluasi dan penilaian di dalam konteks ini? Silakan. Ada 3 sebenarnya, seperti yang pernah Prof ajarkan di kelas. Itu ada pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran itu misalnya kita mau mengukur suhu tubuh, kita pakai tem. Nah, itu pengukuran. Kalau penilaian, misalnya kita kasih ujian, ada nilainya, itu penilaian. Kalau evaluasi itu tingkat yang ketiga. Jadi ada stepnya, pengukuran, penilaian, baru evaluasi. Baik, ya. Berikutnya, apa kelebihan yang diperoleh pola penilaian efektif mata pelajaran akidah ini dengan menggunakan model CIPP, dan apabila tidak digunakan apa kelemahannya? Baik Pak Prof, terima kasih. Alasan saya menggunakan CIPP karena salah satunya lebih komprehensif. Kenapa? Dalam KDJPI itu ada prinsip-prinsip penilaian, lingkup penilaian, sampai pengolahan, sampai pada yang ke-9. Dan CIPP itu menyisir semua itu. Yang mana masuk kategori konteks, yang poin mana yang masuk kategori input, poin mana masuk kategori proses, dan poin mana yang masuk dalam kategori produk. Jadi semuanya itu dianalisis secara komprehensif. Berikutnya, apa yang memotivasi Prof. Effenda atau ada menginspirasi Prof. Effenda untuk melakukan penelitian evaluasi penilaian efektif ini? Iya, sebagaimana yang pernah saya baca dalam buku Prof, bahwa kalau penilaian kognitif itu rata-rata semua ada. Mau masuk sekolah semua ada pengetahuan, yang dites pengetahuan. Sementara sekarang kalau kita mau melihat anak itu bersikap baik atau tidak baik, dalam rapor itu keputusannya hanya keputusan satu pandangan wali kelas.
Sama seperti kita misalnya mau masuk melanjutkan sekolah kemana, yang diminta surat kelakuan baik. Kita nggak tahu apa dia baik atau enggak, pokoknya surat kelakuan baik. Jadi karena ini dalam buku Prof juga Prof katakan bahwa variabel afektif itu, sikap itu adalah variabel laten yang tidak bisa dievaluasi secara mendadak, tapi hanya bisa dilakukan dengan pengamatan yang terus-menerus, dengan skala, dengan tanya jawab yang mendalam dan sebagainya. Jadi itu. Baik. Mohon Profenda menjelaskan secara singkat temuan-temuan yang berkaitan dengan setiap pertanyaan penelitian. Ya, baik. Jadi rumusan masalah yang pertama, apakah konteks apakah penilaian afektif dalam bidang dalam konteks itu sudah sesuai atau tidak? Ada yang sesuai, ada yang tidak. Buktinya dalam prinsip misalnya, prinsip itu dimasukkan dalam konteks. Saat kita tanyakan dalam kuesioner, mereka mengatakan, penilaian afektif saya sudah objektif, sudah berkesinambungan. Waktu kita minta contoh, ada buktinya Bu, pernah dulu saya lakukan sekali. Artinya kan tidak berkesinambungan. Pernah dulu waktu awal. Jadi pernah Ibu lakukan lagi, jarang karena kesempatannya nggak ada. Itu yang pada konteks. Kemudian pada proses seharusnya kan ada matrik penilaian, jurnal penilaian sikap siswa. Tapi itu juga tidak dilakukan. Jadi seperti yang saya paparkan tadi, kadang-kadang guru hanya memberikan poin tanda positif atau negatif pada nama siswa. Kan kalau hanya poin itu nanti direkap di akhir semester, apakah kira-kira guru itu mampu mengingat sikap mana yang paling menonjol dari siswa tersebut? Demikian Prof. Oke. Yang berikut ya, apakah temuan Profenda ini mengkonfirmasi, memperluas atau menentang salah satu referensi? Sebenarnya begini Prof, dalam KDJPI itu sendiri belum pernah dievaluasi, ya. Jadi saya melihat waktu saya scrutinize atau katakanlah mengobok-obok KDJPI itu sendiri, ada kelemahan dalam KDJPI itu sendiri. Contoh, ya, dalam lembar observasi sikap siswa, ada kata-kata dalam KDJPI itu yang tidak mengarahkan kepada sikap yang baik. Saya menertawakan teman saya. Itu kan kata-kata yang tidak mengarahkan kepada perilaku yang baik. Itu yang ada contoh dalam KDJPI. Kemudian dalam KDJPI itu terkesan bahwa kalau bahasa Malaysianya serupa cakap tak serupa bikin. Artinya apa? Ya, artinya dia katakan bahwa penilaian harus begini, harus dari guru, harus dari siswa, dan harus dari teman. Tapi ujung-ujungnya pada pelaporan yang ditekankan adalah wali kelas. Jadi wali kelas asal udah isi rapor, udah menetapkan nyawa sikap si A baik, penhan, paken baik, dan sebagainya. Itu Pak Prof. Oke. Berikut ya, sedikit lagi. Nasihat apa yang akan Profenda berikan kepada seorang mahasiswa peneliti yang akan meneliti bidang afektif ini? Ya, jadi insya Allah kalau nasihat, jadi jangan sembarangan memberikan label baik atau tidak pada seseorang. Lihat dulu perilakunya itu, amati benar-benar. Jangan hanya kita melihat kacang dari kulitnya. Demikian. Sedikit lagi. Seberapa yakin Profenda dengan temuan dan kesimpulan yang Profenda dapatkan? Sangat yakin Prof, sangat yakin karena skor yang kita peroleh memang nilai rata-rata ya di sini hanya Profenda paparkan nilai rata-rata, tapi nilai rata-rata di sini tidak mengartikan bahwa nilai sikap baik semuanya, tapi ada kecenderungan bersikap baik atau bersikap tidak baik. Nah jadi artinya bahwa keyakinan saya bahwa penilaian afektif itu bisa diskor, bukan hanya diberi pandangan semata. Oke, terakhir, apa yang paling Profenda banggakan dalam disertasi Profenda ini? Saya mendapatkan masukan baru
ya, masukan baru artinya ada ilmu baru dalam menganalisa suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Sekian Pak Pimpinan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Prof. Yusrijal memiliki 10 pertanyaan yang diselesaikan dalam 10 menit. Ya. Perlu mengambil strategi Promovenda, selalu merujuk ke bukunya Prof. Jadi dia Prof dapat pegang balik. Dikasih 3 buku, Pak. 3 buku. Ya. Jadi nanti ketika pertanyaan dari Bu Salami juga mungkin strategi itu dipakai, atau para calon doktor yang lain, siapapun pengujinya, baca buku pengujinya sehingga nanti bisa dijawab menurut buku Prof. Jadi tidak ada lagi pertanyaan lanjutan dari Prof. Yusrijal. Baik, terima kasih Prof. Yusrijal dengan pertanyaan yang selalu luar biasa ya. Selanjutnya kami kami mohon kepada Ibu Dr. Salami Mahmud MA untuk mengajukan beberapa pertanyaan dan pertanggungjawaban akademik dari Promovenda. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamda wa syukralillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Bapak Promotor, dan seluruh tim penguji pada hari ini, serta yang sangat berbahagia, selamat, congratulations, sudah sampai pada hari ini Ibu. Insya Allah sebentar lagi Dr. Zubaidah yang sudah melewati masa seminar hasil penelitian, sidang tertutup, yang tentu sudah habis dikasih masukan oleh para ahli sebelumnya, dan para keluarga yang berbahagia, sahabat kerabat yang akan sidang sementara lagi menjadi penyemangat ya mengikuti sidang Ibu Dr. Zubaidah pada hari ini. Itu banyak tuh calon-calon yang mau sidang, saya lihat di belakang tuh. Saya biarpun sudah ditanya Prof tadi, tapi masih ingin dapat gregetnya ya sedikit, biarpun itu tentu tidak merujuk ke buku saya. Saya ini tadi Prof Yusrijal sudah tanyakan, tapi saya mungkin bahas yang berbeda. Apa yang menjadi keresahan Ibu Zubaidah tentang penilaian afektif, sehingga saya pokoknya mau gali, mau kaji ini ya. Silakan dijawab. Baik, terima kasih Pak Ibu Dr. Salami. Nah, jadi ini pertanyaannya seperti what inspire you to dig to do this, the affective domain. Ya. Karena dalam KDJPI itu sendiri ada 3 domain ya, dijelaskan bagaimana menilai kognitif, afektif, dan keterampilan di situ. Nah, di situ untuk kognitif detail diolah. Detail dengan contoh-contohnya. Untuk keterampilan juga iya. Tapi untuk afektif ini dikasih penjelasan begini caranya, begini, tapi ujung-ujungnya keputusannya pada satu orang. Kenapa harus demikian? Padahal dijelaskan bahwa semua guru wajib memberikan nilai afektif. Nah, jadi itu kenapa harus begitu. Dan sekarang kita lihat, kadang-kadang anak pinter, tapi perilakunya tidak sepinter akal IQ-nya. Jadi itu yang membuat satu problematika yang menjadi kepikiran saya. Apakah ada jaminan kalau anak pinter itu perilakunya juga akan baik? Ternyata tidak. Ya, itu. Terima kasih. Al-ijabah makbulah. Berikutnya masih terkait juga ya. Kan sekarang nih mungkin yang ngajak-ngajak di PPG ya, ada asesmen kompetensi minimum ya. Itu mungkin terkait dengan nanti ada survei karakter ya juga ya. Tadi saya ada diperlihatkan bahwa bisa diangkakan kan kalau tadi ada di sana ya. Nah, apakah itu ada dilakukan juga oleh guru sekarang di lapangan selama dilakukan penelitian ini? Itu yang tidak ada. Ini yang kita tawarkan. Kita tawarkan. Saya mau dibuka halaman 253 ya. 253.
udah lipat. Oke. Nah, di situ ada di halaman itu kan ada pedoman observasi sikap spiritual peserta didik ya. Iya. Ini milik salah satu pendidik yang diambil ya. Iya. Dari pedoman ini berdasarkan penelitian yang Bu Zubaidah lakukan, kapan ini dilakukan oleh guru? Kalau menurut KDJPI itu paling kurang at least 1 semester sekali. Sekali. Ya. Tapi tidak semuanya dilakukan. Iya. Tidak dilakukan. Seperti makanya saya katakan tadi pada prinsip pada konten, Iya. pada konteks ada guru tidak melakukan. Kenapa? Karena alasannya nggak ada waktu. Nah, ada guru lain melakukannya, malah seperti tadi ada yang cuma memberi tanda, ada Iya. yang mengetik. Iya. Jadi kan nampak inkonsistensi daripada pendidik itu. Ya, saya ada lihatnya ada tanda panah gitu kan. Ya. Ada tanda panah dan ditandain dengan BK begitu. Jadi bagi yang tidak melakukannya itu diisi juga di akhir. Diisi juga karena nilai rapor kan deskriptif harus ada. Jadi ujung-ujungnya bebannya juga kepada wali kelas. Baik. Berarti seperti tadi, tak sama cakap tak sama buat ya. Serupa cakap tak serupa bikin. Oh, serupa cakap tak serupa bikin. Itu kejadian. Nah, satu lagi saya lihat penelitian ini dilakukan di MAN 3 ya, di sekolah MAN 3. Saya mau alasan akademiknya kenapa MAN 3 dipilih sebagai tempat penelitian ini. Salah satunya karena itu kan merupakan sekolah laboran kita, sekolah model kita. Jadi selama ini kan apa-apa kita rujuk kepada MAN 3 sebagai lab praktikan mahasiswa kita, baik dari segi pendidikan maupun dari ilmu perpustakaan. Di situ juga kita jadikan labnya, dan berkat bimbingan kita pustakawannya sudah bisa mencapai prestasi nasional. Alhamdulillah, berarti tidak salah pilih tempat itu yang mau dijadikan tempat penelitian ya. Tentu dengan hasil ini mungkin dikasih masukan ke sana, nanti akan lebih bagus lagi penilaian dilakukan oleh guru terutama bidang afektif. Insyaallah. Pertanyaan terakhir, sebentar lagi insya Allah akan jadi Dokter Zubaidah. Nah, setelah jadi dokter, Ibu Zubaidah mau dikenal sebagai dokter ahli bidang apa? Yang pasti bukan bidang ahli waris, Bu. harus disebut terkait dengan penelitian ini. Saya inginnya memperdalam tentang penilaian afektif ini, karena kita lihat ya, seperti sekarang ini banyak kali dampak perilaku yang kecenderungan daripada peserta didik itu yang mengarah kepada negatif. Mungkin karena ada salah pada penilaian afektif itu. Baik, terima kasih. Jadi yang hadir hari ini, kalau ada nanti suatu event atau suatu seminar atau suatu webinar yang ingin membahas masalah asesmen terutama afektif, inilah ahlinya, dokternya. Selamat untuk Ibu Zubaidah. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Salami Mahmud. Ada dua catatan Prof. Fenda. Yang pertama, harus memikirkan cara mendiseminasi hasil ini, sehingga bisa berguna bagi terutama sekolah yang dijadikan setting penelitian dan juga di tempat yang lain. Kemudian ahli bidang apa? Yang kan ahli waris, tapi ahli bidang apa? Jadi itu mohon bisa jadi nanti dijelaskan dipikirkan selanjutnya ya. Baik, untuk penguji ketiga kita ini juga ada di ujian seminar hasil dulunya dan ujian tertutup ya. Kepada Bapak Dr. M. Dusri MKes. Kepada Bapak Dusri kami persilakan 10 menit, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak-bapak dan Ibu Dewan Penguji, Bapak dan Ibu para pengunjung yang telah berhadir, alhamdulillah, dan teristimewa kepada Prof. Fenda. Selamat, akhirnya titik yang dicapai insya Allah pada hari ini akan diperoleh insya Allah. Baik, tadi sudah banyak didiskusikan
sedikit saya ingin mempertegas kembali tentang tadi pertanyaan pertama dari Prof. Yusriza, evaluasi dan penilaian ya. Di sana ada mulainya dari instrumen. Instrumen itu adalah untuk mengukur. Setelah diukur, ya, maka ada pengukuran. Pengukuran itu adalah pelabelan nilai tertentu, angka-angka tertentu. Setelah ada itu, baru bisa menilai. Menilai apa? Tuntas, tidak tuntas, baik, tidak baik, dan seterusnya. Itulah namanya penilaian. Berikutnya ada evaluasi. Mengapa sekian persen ada tuntas? Mengapa tidak tuntas? Apa yang harus saya lakukan? Mengapa itu terjadi dan seterusnya? Itulah evaluasi. Dan itu pula lah sebenarnya yang dilakukan oleh Promovenda hari ini. Mengapa hal ini ya, terutama tentang penilaian afektif ya. Oke, sekedar mempertegas saja yang tadi. Baik. Ya, di sekolah selama ini ya yang sudah berjalan dengan kurikulum 2013-nya, tentu sudah banyak instrumen-instrumen yang sudah disediakan, terutama untuk afektif ini, dan banyak mereka sudah memakai itu. Apa yang membedakan mungkin ya dari yang sudah ada itu dibanding ya dengan yang Promovenda lakukan ini? Iya, kalau instrumen ini yang Promovenda bagikan kepada para guru dan para peserta didik itu merujuk pada KDJPI. Merujuk pada KDJPI, butir-butir instrumen itu dibuat berdasarkan rambu-rambu yang ada dalam KDJPI itu sendiri, meliputi prinsip, lingkup prinsip penilaian, lingkup penilaian, prosedur penilaian, dan proses penilaian serta pengolahan penilaian. Apakah selama ini itu tidak terjadi di sekolah atau di madrasah? Menurut pengakuan guru saat wawancara, selama ini belum pernah dilakukan. Mereka belum pernah melakukan menilai apakah penilaian afektif mereka sudah sahih, sudah valid, sudah berkesinambungan, sudah akuntabel dan sebagainya. Belum pernah mereka lakukan. Itu berarti menunjukkan mereka selama ini dalam tanda petik benar nggak yang saya lakukan ini ya, begitu ya? Iya. Ini kan kami ingin promosikan nanti ini kan, bahwa inilah yang terbaik kan, begitu kan? Artinya kita harus punya benang merahnya, saya punya ini dan ini yang membedakan. Karena saat kita tunjukkan ini loh KDJPI, apa ini kok kami belum pernah lihat katanya. Kami pernah mengikuti pelatihan tapi bukan arahnya kemari, tapi yang KDJPI ini tidak dibagikan saat bimbingan teknis itu tidak dibagikan. Oke. Ya. Berarti yang ada ini berdasarkan memang dari KDJPI ini ya, bukan yang Promovenda rumuskan. Bukan. Mungkin ada tambahan begitu, tidak ada ya? Ada tambahan, ada poin-poin indikator tambahan yang ditambah oleh Promovenda. Ya, seharusnya itu maksudnya yang dijual. Artinya itulah temuan kita di samping dengan yang sudah ada. Ada yang tidak lengkap kita tambah. Seperti tadi yang pada garis merah tadi, penilaian sikap menjaga lingkungan di rumah. Di rumah kan tidak mungkin dia guru pantau di sekolah, maka ada 3 poin yang Promovenda tambah. Oke. Ya, maksudnya situlah sebenarnya titik tekan yang harus kita lakukan, bahwa kita punya sesuatu. Jadi kalau hanya dibilang hanya KDJPI, nanti ya yang sudah ada kan, seharusnya itu yang dimunculkan. Supaya kami promosikan nanti ini. Kan ini kan promosi, ya. Ya, mempromosikan apa yang ditemukan. Oke, begitu. Jadi yang kita temukan itu dimunculkan bahwa ada titik yang berbeda. Baik. Kemudian ketika kita menemukan itu, tentu dari sisi kualitasnya, baik itu secara konten maupun secara uji coba, tentu harus kita harus bisa dijamin. Bisa diceritakan itu? Iya, harus divalidasi terlebih dahulu, ya kan? Jadi untuk merumuskan indikator-indikator ini sudah dilakukan validasi isi dengan pakar. Dalam hal ini Promovenda berdiskusi dengan Bapak Profesor Darwis Sulaiman tentang poin-poin penambahan poin-poin yang penting sebagai indikator dalam penilaian afektif. Oke, artinya yang sudah dikembangkan insya Allah valid gitu ya. Jadi artinya tidak usah ragu-ragu bahwa ini yang sudah ditemukan, insya Allah memang sudah bisa kita pakai gitu ya. Baik.
kalau melihat hasil di sini, ini kan cenderung angka-angka, lalu dirata-ratakan, kemudian dapat sekian, diterjemahkan, kurang, cukup, baik, dan baik sekali. Sementara di sekolah selama ini atau di madrasah, semuanya itu memakai deskriptif. Kan begitu kan? Nah, apa yang harus kita lakukan supaya mereka mau memakai yang punya kita? Karena kita sudah capek-capek temukan, tapi mereka tetap wabaksot. Apa yang harus dilakukan sehingga ini yang benar loh? Apa yang nanti yang mungkin ke depannya harus Promovenda lakukan ini? Kita sosialisasikan. Ini loh temuannya, kalau perlu kita buat FGD di sekolah tersebut untuk memudahkan bahwa kita menyampaikan bahwa cara ini lebih mudah, memudahkan para guru. Jadi temuan ini bukan hanya untuk satu guru mata pelajaran, tapi bisa diaplikasikan oleh guru mata pelajaran lainnya. Ya, tapi kita tahu bahwa mereka itu kan ada aturan tertentu yang harus mereka ikuti. Apa yang harus dilakukan supaya tetap, nah kan kalau tidak ada aturan yang mengikat, nanti kan mereka kembali lagi. Nah, artinya kita bukan hanya mensosialisasikan ke sekolah, tapi ke dinas juga. Ke dinas, kalau ada kita katakan ke dinas, begini loh cara yang lebih bagus, mungkin mereka bisa dapat, nanti disosialisasikan kepada sekolah-sekolah. Oke, artinya kita memang harus ya memberi, terutama kepada pengambil kebijakan, ya, stakeholder. Ya, kepada pengambil kebijakan, sehingga ada sesuatu mereka yang katakanlah semacam kebijakan yang harus dibuat, sehingga nanti di bawah ini mau melakukan atau melaksanakan temuan kita. Kalau tidak nanti tetap seperti biasa. Yang terakhir, tadi ada survei karakter, ya kan? Dan ini lama ini kan sekolah Merdeka Belajar atau ya kurikulum Merdeka. Ini kan ada super karakter dan mereka punya instrumen sendiri. Sementara ini Promovenda sudah merumuskan demikian tebal ini. Jangan-jangan nanti tidak sesuai, kan begitu? Kira-kira bagaimana hubungannya ini antara instrumen ini dengan tadi survei karakter yang akan dilaksanakan di kurikulum Merdeka? Di kurikulum Merdeka juga poinnya ada tentang penilaian afektif, malah lebih terfokus juga pada penilaian afektif. Jadi tidak mengabaikan, tidak meniadakan penilaian afektif itu sendiri. Karena tujuan pendidikan adalah yang utama kan merubah perilaku dari yang tidak baik kepada yang baik. Ya, tapi dari sisi proses deskripsi dan sebagainya tentu berbeda dengan yang Promovenda lakukan. Ya kan? Apakah nanti ini out of that mungkin atau bagaimana? Tidak. Apa alasannya? Karena pendidikan itu kan long life education, seumur hidup. Maksud saya begini, ini yang sudah diterjemahkan kan seperti ini. Ya baik sekali dan sebagainya. Sementara di survei karakter kan beda. Ya. Ini maksudnya. Apa yang harus mungkin katakanlah penyesuaian ke depan sehingga ini tetap bisa dipakai. Ya. Apa ya? Ya, karena menurut hasil wawancara juga dengan para pengawas itu poin penting, poin afektif itu tidak dihilangkan dalam kurikulum yang terbaru itu nggak hilang, masih tetap ada ya. Oke, baik, nanti tolong dipikirkan sehingga ini tetap nanti bisa kita eksis. Ya, joinkan dengan kurikulum 2013-nya ya. Kita tetap menyumbang ke situ sehingga apa yang kita rumuskan ini betul-betul bisa bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih. Dan kembalikan kepada Pak Ketua. Baik, terima kasih Bapak Dr. Duskri MKes. Ini ada kesalahan Promovenda tidak menyebutkan menurut buku Bapak. Sehingga pertanyaannya bisa bertubi-tubi dan ini mohon maaf, ini Prof Duskri, kami sambil memanggil Prof Duskri di Tarbiyah, memang ahli bidang statistik dan evaluasi. Tentu masukan dan komen dari beliau bisa menjadi perhatian kita semua. Nanti Bu Zubaidah Promovenda mungkin bisa berdiskusi kembali dengan Pak Duskri sebelum memfinalisasi disertasi ini. Ada beberapa hal yang dianjurkan, yang terutama ada tentang meng-up-to-date-kan survei
sehingga sesuai dengan K13 atau kurikulum Merdeka Belajar nantinya. Itu satu. Kemudian ya mempromosikan apa temuan kita. Ini yang paling penting. Jadi mohon nanti lagi berdiskusi dengan Pak Duskri. Saya yakin beliau bersedia untuk diajak konsultasi kembali. Oke, baik. Terima kasih Bapak Duskri. Kemudian selanjutnya kami meminta kesediaan Bapak Doktor, insya Allah Profesor ya, dalam beberapa tahun kemudian, Dr. Phil Saiful Akmal MA. 10 menit. Silakan Pak Saiful. Aduh, makasih Bu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Bapak Sekretaris Sidang, Bapak-Bapak Promotor dan Bapak Ibu Dewan Penguji beserta hadirin yang sudah berhadir di sini. Selamat sekali lagi kepada Ibu Zubaidah yang sudah pada hari ini berhasil mempertahankan paling tidak apa-apa yang sudah diteliti sejauh ini. Baik, waktu 10 menit. Yang pertama terkait metodologi ya. Saya tahu Bu Zubaidah berguru kepada suhu Pak Dr. Khatib karena saya sempat memantau dari jauh gitu. Nah, jadi ya sempat beberapa kali ketemu. Nah, menarik karena memang tadi disebutkan di awal itu ada menggunakan metode kualitatif ya, tapi di uraian itu ada disebutkan bahwa metode yang pertama itu kuesioner, pedoman wawancara dan juga telaah dokumen. Tadi sudah dijelaskan telaah dokumennya apa saja yang ditelaah. Namun ingin memastikan saja kenapa kemudian memilih kuesioner, lalu apa instrumen utamanya? Dugaan saya wawancara. Mungkin bisa disampaikan Ibu. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini instrumen kuesioner dilakukan untuk memastikan saja apakah prinsip lingkup dan poin-poin penting dalam KJJP itu sudah dilakukan atau belum. Di sini tetap metodenya metode kualitatif deskriptif, bukan kuantitatif, karena ini bukan kuesioner yang dibuat bukan untuk mengeneralisasikan, tapi dibahas case per case. Oke. Barangkali mungkin masukannya kalau memang metodenya yang kualitatif dan kemudian metode utamanya adalah wawancara, barangkali bisa disebutkan itu lebih dulu ya. Yang lain kan validasi ya, validasi. Triangulasi. Kemudian tadi disebutkan juga ada berapa? 13 guru 13 ya guru ya yang diwawancara, pendidik, dan ada 224 yang disebarkan kuesioner. Mungkin bisa dijelaskan siapa saja yang diwawancara, kenapa memilih 13 peserta didik itu, dan kenapa misalnya 244. Saya yakin ini sudah ditanyakan barangkali di sidang-sidang sebelumnya, tapi untuk meyakinkan mungkin bisa disampaikan Ibu. Peserta didik 224. Kalau guru 13 orang guru. 13 orang guru itu dibagikan kuesioner, tapi hanya 8 yang diwawancara. Karena kenapa tidak semua? Jumlah wali kelas di situ ada 18 orang. Yeah. Waktu dibagikan kuesioner itu sebanyak kepada 18 orang wali kelas, namun yang kembali hanya 13, mungkin karena waktu mereka. Nah, kemudian yang diwawancarai hanya 8 daripada guru itu. 8 guru, 3 guru mata pelajaran akidah akhlak yang merangkap wali kelas, guru BK, bimbingan konseling, guru ekonomi, dan guru agama, guru bahasa Arab. Oke. Pertimbangannya kenapa memilih guru-guru itu? Karena guru itu merangkap wali kelas. Karena merangkap wali kelas, meskipun tadi ada guru ekonomi ya. Guru ekonomi juga merangkap wali kelas. Oke. Baik. Kemudian tadi ini saya juga takut bertanya nanti sebagaimana Pak Prof sampaikan tadi, sebagaimana buku yang ya. Tadi saya bercanda sama Pak Duskri ini, kalau ditanya Pak mungkin balik lagi ke Bapak nanti. Tadi sudah disampaikan, tapi saya ingin mendalami terkait poin CIPP. Uraiannya sangat detail, sangat lengkap, sangat komprehensif. Tapi saya masih bertanya-tanya, kira-kira
karena tidak dijelaskan ya di latar belakang dari sekian banyak metode itu, kenapa CIPP? Kan gitu. Tadi sudah dijawab bahwa itu lebih komprehensif. Lalu apa metode lain dan apa kekurangannya? Beberapa saja disampaikan. Di sini sudah disampaikan di halaman 140 dan 141. Yang pertama tentang keunggulan daripada CIPP itu dapat digunakan sebagai keseluruhan proses untuk mengevaluasi program atau proyek dan dapat diterapkan secara terpisah. Jadi bisa diterapkan secara satu kesatuan maupun secara terpisah. Kemudian keunggulan ini memberikan panduan yang jelas. Kalau yang lain kan tidak terbagi kepada konteks, input, proses dan produk. Jadi jadi kita tidak tahu mau nyasar yang mana. Kalau misalnya yang model yang lain yang ada di sini itu tidak tahu kita sasar ke arah mana daripada KDJPI itu sendiri. Ya, ya. Model lain apa saja misalnya Ibu? Ada di sini model Crosswell ya. Ada beberapa model penilaian yang ada di sini. Oke. Ini kan CIPP, konteks, input, proses, satu lagi P apa lupa? Produk. Produk ya, produk. Nah, mau mendalami kira-kira dari CIPP ini, idealnya memang ini seimbang. Tapi apa faktor yang kira-kira dalam penelitian Ibu muncul hal menarik? Sepertinya dari keempat faktor itu ada faktor yang kemudian sangat sering muncul atau dominan karena dia polanya berulang misalnya. Iya. Silakan. Yang paling dominan itu pada produk ya, pada proses dan produk. Jadi proses dan produk dikatakan prosesnya seharusnya begini, tapi kenyataannya berbeda. Ya, prosesnya begini, kenyataan berbeda, dan produk pengolahannya seharusnya pengolahan itu kan melangkup semua dari prinsip-prinsip penilaian. Tapi ternyata lagi-lagi dalam KDJPI itu produk itu hanya satu space kecil yang diambil untuk penilaian afektif itu. Berarti di proses dan produk Bu ya? Ya. Nah, 4 menit lagi. Nah jadi selanjutnya tertarik juga mendengarkan dari Ibu bagaimana pendapat Ibu terkait ini kan akidah akhlak, kemudian afektif ya, afektif. Apakah itu kemudian tadi kan dibuat skor tuh ya? Ada skala sikap, skala akhlak gitu ya? skala sikap. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa memang permasalahan sikap ini akan susah sekali diskoringkan. Lalu ada juga yang mengatakan sebenarnya ini tidak perlu diskoringkan karena itu lebih, tadi kan Ibu menyebutkan, mengkonfirmasi bahwa penekanannya lebih banyak di proses, ya kan? Nah ini bagaimana? Sama juga dengan pembelajaran akidah akhlak. Jadi penekanannya di proses artinya apa? Dilakukan dengan pembiasaan. Jadi kalau akhlak yang tidak baik, jadi jangan langsung dilistkan ya, tapi diarahkan kepada pembiasaan-pembiasaan yang baik. Oke, berarti scoring tadi bisa dilihat Bu, slide yang scoring tadi. Kan ini jadi apa masterpiece-nya Bu Zubaidah nanti berarti. Ini Pak. Scoring. Ini Pak. Apa tadi scoring karakter ya apa? Apa namanya? Ini hasil evaluasi. Jadi lingkup penilaian afektif itu ada 5 poin, yaitu sikap menerima, menanggapi, menghargai, menghayati atau mengamalkan. Nah, pada posisi mana siswa itu berada? Apakah dia hanya pada level menerima atau menanggapi, menghargai, atau sudah menghayati, atau bahkan sudah mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupannya sehari-hari? Ya. Itu saya agak jauh kelihatan angkanya kurang. Ada angkanya berarti Bu ya? Ada. Baik, ini kaji ulo kacamata. Berarti memang bagusnya itu akhlak atau proses menghayati itu perlu nggak kira-kira diskorkan, dikuantifikasi? Karena skala pengukuran itu kadang-kadang kan ada perdebatan antara mereka yang sangat sangat kualitatif, jadi penekanannya kepada proses, kepada konteks dan seterusnya. Bagaimana menurut Ibu? Perlu diskor tapi tidak bisa dirata-ratakan.
perlu diskor tapi tidak bisa dirata-ratakan. Oke. Artinya ada, katakanlah ada 8 sikap sosial. Ya. Nanti kita cari, oh dia ternyata sikap sosial, sikap tanggung jawab pada level yang menghayati, kemudian pada sikap jujur dia baru pada level menghargai, sementara sikap disiplin pada level di bawah lagi, nggak bisa kita cari rata-ratanya. Ya. Tapi kita mencari kecenderungannya, ya. Baik. Ada atau yang malah ada yang seperti saran Pak Duskri saat ujian tertutup, katanya kadang-kadang ada anak yang terlalu dia selalu disiplin tampil, dan kalau ada sholat berjamaah harus dia jadi imam. Kan tidak boleh juga kita biarkan, tapi harus ada peredaman. Berilah kesempatan kepada orang lain. Sesuatu yang terlalu itu kan kadang-kadang nggak Terlalu. baik juga. Ya. Ya, kata Bang Roma Irama juga terlalu itu nggak bagus. Terakhir, karena ini penekanannya kepada proses dan juga tidak bisa dirata-ratakan, saya sebenarnya tertarik dengan observasi. Saya berharap ada observasi ya, karena ini sangat komprehensif studinya. Tapi yang ada memang pra-observasi ya. Ada observasi. Ada observasi. Ada Bu? observasi. Ada observasi itu selama 2 bulan. Observasi duduk bersama dengan guru, mengobservasi apakah guru mengakui bahwa mereka melakukan masuk kelas, dia checklist kejujuran itu kita observasi. Ternyata kita yang mengobservasi, guru nggak melakukannya. Oh gitu. Ada. Kenapa tidak muncul di metodologi dan instrumen? Ya, Tidak disebutkan di metodologi dan instrumen. observasi awalnya. Ya, berarti pra-observasi ya. Pra-observasi, awal. Baik. Terakhir catatan teknis saja. Apakah memang abstraknya harus sepanjang ini? Ya, saya juga baca ini udah jadi pendahuluan sebuah artikel ya. Jadi mungkin bisa dipersingkat. Yang kedua mungkin ada beberapa ketidakseragaman penyebutan istilah, singkatan dan seterusnya, mungkin bisa dicek kembali. Ya. Sekali lagi apresiasi kepada Bu Zubaidah dan keluarga dalam kondisi yang tidak normal tapi hasilnya luar biasa optimal. Maksudnya kondisi beliau itu waktu membagikan ini itu si Ana sakit, Pak Fauzi juga sakit ya. Beliau pun hampir tumbang. Tapi sekali lagi apresiasi, plus untuk beliau. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Phil Saiful Akmal. Ada beberapa catatan. Yang pertama, silakan diminum dulu. Oke, baik. Memperjelas beberapa hal yang belum jelas. Jadi kalau misalnya di Australia itu tidak ada ujian seperti ini. Oleh karena itu mahasiswa harus menulis sedetail mungkin. Nah, berarti kalau ada penguji yang banyak bertanya, dua indikatornya. Indikator disertasi tidak ditulis selengkap mungkin, atau penguji tidak membaca sedetail mungkin. Nah, kalau kita nggak tahu yang mana yang ini, yang jelas nanti mohon dibaca kembali Ibu Zubaidah Formovenda, karena memang kalau ada pertanyaan kita harus mendeskripsikan lebih detail, ya, terutama yang berhubungan dengan observasi dan lain sebagainya tadi. Itu mungkin ya beberapa catatan. Semoga cepat normal kembali. Ya, kata tadi kalimat terakhirnya tidak normal. Semoga cepat normal kembali, insya Allah. Jadi kita melihat Pak Fauzi duduk di depan, alhamdulillah kita juga bahagia. Demikian. Kemudian ini dua penguji terakhir yang tadinya promotor, kita akan berikan waktu sekitar 7 menit. Pak Dr. Phil Abdul Manan, insya Allah beberapa saat lagi akan profesor juga ini, Prof. Hasbi ya. Silakan Pak Abdul Manan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ketua Sidang, Bapak Sekretaris, Bapak Penguji, kemudian spesial kepada Ibu Formovenda, Ibu Zubaidah serta keluarga, kemudian pada Pak Dekan Senior, Dekan Sadap dan Ibu
serta dosen-dosen senior dari Fakultas Hadap, dan Bapak Ibu sekalian yang saya tidak sebut satu persatu, semuanya kami hormati. Bapak Ibu sekalian, kami sebagai promotor, salah seorang promotor, sangat berterima kasih yang pertama sekali kepada Bapak-Bapak penguji, mulai dari awal sidang hasil, kemudian sidang tertutup sampai hari ini untuk perbaikan atau revisi disertasi Ibu Zubaidah. Kemudian terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu penelitian lapangan yang kami tidak sebut satu persatu, dan juga kepada external supervisor seperti Pak Darwis dan lain-lain, termasuk Pak Khatib. Kemudian juga tak lupa dari pembimbing utama Bapak Profesor Dr. M. Hasbi Amiruddin yang telah memberikan waktu luar biasa pada penelitian Ibu Zubaidah. Alhamdulillah hasilnya sudah kita dapatkan pada hari ini. Yang berikutnya saya ingin sampaikan, ini perlu dilihat kembali dengan teliti sebelum nanti dijadikan versi terakhir dari berbagai hal, ya, termasuk penulisannya, referensi mungkin ada tertinggal dan lain-lain. Dan kalau boleh kami berharap hasilnya ini bisa dibuat ke jurnal Scopus, Pak. Insya Allah, insya Allah. Yang pertama ingin kami sampaikan setelah harapan tadi, bahwa ini kan yang diteliti keputusan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam KDJPI nomor 3751/2018, sudah sangat lama. Hari ini sekarang sudah sampai 5 tahun. Walaupun yang bikinnya ini katakanlah kurikulum developer, pengembang kurikulum, profesor-profesor ahli, namun seiring dengan waktu berjalan terjadi sustainable change, perubahan yang terus terjadi, tidak pula luput dalam pendidikan. Artinya pasti ada hal-hal yang perlu dievaluasi, yang perlu diteliti. Nah, ternyata tadi apa masalahnya pada kurikulum implementasi, ya, implementationnya, pada pelaksanaannya. Dan apalagi ini yang dilihat masalah afektif, akhlak, ini luar biasa. Karena hari-hari sekarang banyak sekali orang-orang sekolah dalam negeri atau luar negeri, dia hanya mendapatkan pengajaran, tidak mendapatkan pendidikan. Ini perlu ditegaskan. Penelitian afektif ini melihat sejauh mana ia mendapatkan pendidikan, maka tidak pernah ada lembaga pengajaran di dunia ini yang hanya ada lembaga pendidikan. Mengapa? Tidak hanya mentransfer ilmu, tapi hal-hal yang baik inilah yang diteliti oleh Ibu Zubaidah. Ini luar biasa hasilnya untuk pengembangan ilmu ke depan. Dia melaksanakan formatif evaluasi dengan memakai salah satu model evaluasi CIPP. Formative evaluation is educational product which is developed to shape the final form. Dan ini masih dalam pelaksanaan pengembangan yang masih perlu dalam bentuk terakhir, yang terus kita shape, kita bentuk, pasti selalu ada masalah. Nah, ini penekanan yang luar biasa. Temuan-temuannya telah mengembangkan atau memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu ke depan, atau sebagaimana tujuan penelitian kualitatif sendiri. Kalau tidak sanggup menemukan temuan-temuan baru, dan ini telah didapatkan temuan-temuan baru, minimal to support the existing theory, mendukung teori-teori yang telah ada. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ketua Sekretaris memberikan waktu kepada kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.
Terima kasih. Tidak ada yang perlu dijawab Prof. Fenda karena berbentuk komentar. Saya pikir saran dan komentar, dan Pak Abdul Manan punya background tentang evaluasi. Beliau di master di Twente University tentang Master of Science, jadi sosial curriculum and development. Jadi mungkin cocok dan pantas untuk menjelaskan apa yang disebutkan tadi. Kemudian tentang Scopus, insyaallah beliau Raja Scopus, jadi bisa minta tolong Pak Abdul Manan untuk mentransform disertasi ini menjadi jurnal Scopus insyaallah nantinya. Baik, terima kasih. Yang terakhir, last but not least, kita mintakan kepada Ayahanda Profesor Hasbi Amiruddin untuk memberikan beberapa catatan dan pertanggungjawaban akademik terhadap Prof. Fenda. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu para hadirin yang kami muliakan. Pertama, saya memberikan apresiasi pada Prof. Fenda, pada Saudara Dubaida, bahwa beliau ini dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang tidak lama. Tidak biasa ditempuh oleh mahasiswa, agak cepat seperti ini. Masuk 2019, selesai 2022. Mudah-mudahan kalau ada yang belum selesai yang satu letting, cepat-cepat seperti ini. Kemudian pembahasan yang dibahas ini memang persoalan kita di Indonesia, mungkin nggak tahu di luar negeri, masalah afektif. Ya, kita sudah mengajar banyak-banyak, tapi kita mengajar yang baik-baik, tapi hasilnya banyak yang tidak baik yang kita saksikan sekarang ini. Bahkan banyak penulis juga melihat pendidikan kita di Indonesia ini gagal. Apa bukti gagal? Alumni dari pendidikan kita justru memperlihatkan sikap-sikap yang tidak seperti diharapkan. Bukan hanya yang bekerja di tempat basah ya, tapi di lembaga perguruan tinggi pun seperti itu. Apakah pelecehan seksual, bahkan sampai korupsi. Ini yang lakukan ini perumus pendidikan, pelaksana pendidikan masih seperti itu. Jadi masalah ini memang masalah nasional yang perlu terus-menerus dipikirkan. Kalau dalam penelitian ini dianalisis sebuah metode ya, saya pikir ketika kita membicarakan metode evaluasi itu sangat kecil pengaruhnya pada hasil yang kita harapkan para efektif. Tapi saya pikir yang paling banyak pengaruh efek ini pada proses. Misalnya, kita bedakan saja proses pendidikan di kita di lembaga pendidikan formal seperti SMP, SMA, universitas gitu. Dibandingkan dengan di pesantren, di daya. Berbeda. Jangankan yang lain-lain dulu. Penghormatan para gurunya saja sudah tidak ada lagi. Di SMA aja, jangan apalagi perguruan tinggi yang sudah bebas, sedikit bebas. Anak SMA, ada yang melewati gurunya, dia naik sepeda motor, melewati gurunya, kakinya dijulur ke jalan sehingga terbang debunya kepada gurunya. Sudah ada yang seperti itu. Apalagi di universitas yang sudah agak bebas. Ya. Andai kata ada yang membahas produk ya, proses ya. Ada yang kata yang membahas proses membandingkan pendidikan kita di universitas ini dengan di daya. Di mana bedanya? Kenapa bisa berhasil seperti itu? Bahkan ada sebuah analisis di tahun 1990-an,
almarhum Pak Safwan Idris pernah menulis, saya ingat sekali sebuah paragraf. Andai kata Indonesia ini tidak memiliki lembaga pendidikan seperti Daya, ya, kita tidak memiliki peradaban di Indonesia ini. Karena peradaban itu dimulai dari iman pada akhlak. Tanpa itu tidak ada peradaban. Kenapun kita bisa membangun pembangunan begitu hebat, modern, tapi tutur kata kita, sikap kita, tidak ada yang mengarah kepada kebaikan, itu tidak berperadaban. Saya ingat sekali itu. Dan saya lihat sampai sekarang Daya masih mempertahankan di situ. Bukan hanya mendidik muridnya agar seperti itu, tapi gurunya juga sudah menerapkan pada dirinya. Coba bayangkan, guru-guru di Daya itu berapa gajinya per bulan? Tapi mereka nggak pernah demo, nggak cukup duit. Mereka tidak pernah ngeluh, nggak cukup honor. Tetapi kita malah berebut-rebut jabatan supaya dapat uang banyak, sampai saling memfitnah. Bagaimana mahasiswa kita? Kalau sudah seperti itu, mungkin ini yang perlu kita ingat ke depan. Proses kita sendiri. Apalagi kita menyalahkan murid, mahasiswa, siswa, mahasiswa. Kita sendiri belum mengarah ke sana. Mungkin saya berharap ada mahasiswa ke depan yang meneliti proses ini. Sehingga kita bisa mengalih sistem dan cara kita, termasuk mendidik jiwa kita. Bagaimana kita mendidik jiwa anak-anak mahasiswa kita kalau kita sendiri tidak memiliki sifat-sifat seperti itu? Bagaimana seorang guru menurunkan sikap-sikap baik kepada mereka, meneladankan kepada mereka kalau gurunya tidak punya teladan yang baik? Mungkin ke depan kita akan berharap akan ada seperti itu. Tapi saya dapat mengucapkan terima kasih, ini sudah memberikan sebuah dorongan, semangat kepada kita melihat bagaimana produk dari pendidikan kita. Mudah-mudahan ke depan akan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan, yang bisa menggembirakan kita semuanya, dan benar-benar pendidikan ini menghasilkan peradaban yang cukup baik di masa akan datang. Ada satu pertanyaan saya, ketika Anda membuat saran di sini, maunya untuk memberikan sebuah hasil yang punya afektif. Maunya seorang guru mengajar secara terintegrasi. Nah, pertanyaannya, apakah di Aceh sekarang sudah ada kurikulum integrasi? Karena saya belum membaca ada kurikulum yang seperti itu. Mudah-mudahan Saudara Zubaidah sudah menemukan dan bisa menjelaskan. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Selama melakukan penelitian, peneliti belum menemukan kurikulum yang terintegrasi. Cuma mata pelajaran yang terintegrasi ada yang selama ini dilaksanakan di sekolah-sekolah. Misalnya integrasi memasukkan nilai-nilai tertentu dalam berbagai mata pelajaran. Itu Pak. Baik, terima kasih. Itu juga sebuah persoalan. Ya, sebuah persoalan. Apalagi seperti Universitas Islam Negeri seperti ini, belum berpikir bagaimana sebuah kurikulum yang terintegrasi. Kita selalu hanya berharap, tapi kita tidak pernah berbuat. Mungkin kalau kita bandingkan, kita ketinggalan ini, UN ketinggalan. Saya sedang membimbing sebuah disertasi di UPI Bandung, ya. Mereka sedang menyusun sebuah kurikulum yang integrasi ini. Satu di antara yang paling saya ingat saya baca itu, kita menjelaskan sesuatu tentang hukum alam, ya, harus sampai kepada hakikatnya. Kenapa alam ini ada? Kita harus sampai ke sana menjelaskannya. Supaya setiap anak ketika membicarakan biologi misalnya, harus diawali dengan bahwa pohon itu atau binatang itu adalah ciptaan Allah.
Seharusnya seperti itu. Begitulah sudah ada kurikulum seperti itu. Mungkin IAIN perlu mempelopori ke depan ya. Jangan sampai ketinggalan dari jumsas swasta umum yang sudah mulai membicarakan seperti itu. Sudah dua disertasi yang saya baca yang mengarah pembicaraan ke sana. Mudah-mudahan kita akan ada misalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Profesor M. Hasbi Amiruddin untuk komentar, komen, masukan dan juga nasihat untuk kita semua. Dengan berakhirnya permintaan tanggungjawab akademik oleh Profesor M. Hasbi Amiruddin, maka sesi tanya jawab dan diskusi sudah selesai. Selanjutnya prosesi sidang kami serahkan kepada MC. Ketua menskor sidang. Dewan Penguji mengadakan rapat penentuan hasil, maka sidang diskor. Provenda mengambil tempat semula. Dewan Penguji meninggalkan ruang sidang untuk mengadakan rapat penentuan hasil sidang. Hadirin dimohon berdiri.